Perkenalkan, nama saya Audi Della Rosa Stinjak dari kelas B dengan NPM 200910061, mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah, dengan dosen pengampu Ibu Heka Mayasari Bolu Sembiring, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi wawancara saya di SD Negeri 1734180 tentang kesehatan sekolah. Disusun oleh saya sendiri, Audi Della Rosa Stinjak dengan NPM 200910061 dari kelas B dengan mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah dan dengan dosen pengampu Ibu Heka Mayasari Bolu Sembiring, SPD MPD. Yang pertama adalah buta warna. Buta warna pada anak sebenarnya disebabkan adanya kelainan atau kerusakan pada sel kerucut di dalam retina, sehingga anak tidak mampu menangkap spektrum warna tertentu. Perlu kita ketahui, mata memiliki sel-sel saraf khusus yang mengandung pigmen yang bereaksi terhadap warna dan cahaya. Selain ini, punya 3 pigmen yang mendeteksi warna merah, hijau, dan biru. Bila seseorang mengalami buta warna, sel pigmen itu mengalami kerusakan atau tidak berfungsi lagi. Menurut sekolah yang saya wawancarai, buta warna atau kekurangan penglihatan warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan seseorang terhadap warna kurang. Jadi, buta warna untuk sementara ini di SD Negeri 1734180 belum pasti tahu adakah siswa-siswi di sekolah yang mengalami buta warna, karena belum pernah adanya pemeriksaan tes buta warna kepada siswa-siswi di SD Negeri 1734180. Yang kedua adalah trias UKS. Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk membantu murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruangan kesehatan suatu sekolah. Ruang UKS di SD Negeri 1734180 sudah ada, disediakan oleh pihak sekolah, namun untuk bangunannya belum ada disediakan. Yang ketiga adalah penegakan kedisiplinan kelas. Disiplin kelas di SD Negeri 1734180 diterapkan dengan baik dengan cara membuat peraturan-peraturan di kelas dan membuat jadwal di setiap kelas. Contohnya, yang pertama, piket menyapu ruangan kelas. Yang kedua, piket dalam menghapus papan tulis. Yang ketiga, menyiram bunga. Yang keempat, berpindah-pindah tempat duduk. Yang kelima, tidak memakai seragam yang seharusnya, dan yang lain sebagainya. Di SD Negeri 1734180 juga diterapkannya kepada siswa-siswi agar tidak datang terlambat dalam memasuki kelas. Hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi di SD Negeri 1734180 dengan baik. Tidak hanya di kelas saja, di lingkungan sekolah juga adanya diterapkan peraturan-peraturan seperti yang pertama, tidak boleh merusak tanaman sekolah. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh merusak fasilitas sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gaya hidup sehat pada usia dini di sekolah dasar. Yang diterapkan di SD Negeri 1734180 adalah meliputi yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
Yang ketiga, memakai masker dan menjaga jarak. Yang keempat, memberantas jentik nyamuk. Yang kelima, menjaga protokol kesehatan. Yang keenam, berpakaian rapi dan sopan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah pengetahuan umum tentang imunisasi. Rutinitas imunisasi di SD Negeri 1734180 berjalan setiap bulannya kepada siswa-siswi dengan baik dan diwajibkan dilakukan agar dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh siswa-siswi menjadi meningkat. Operasional dari imunisasi lanjut pada anak sekolah dilaksanakan pada bulan tertentu setiap tahunnya dengan sasaran seluruh anak-anak usia sekolah dasar atau SD. Imunisasi lanjut sendiri adalah imunisasi ulangan yang ditunjukkan untuk mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang perlindungan atau memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi yang diberikan berupa vaksin difteri, tetanus atau DT, dan vaksin campak rubella untuk anak kelas 1 SD atau sederajat, serta vaksin tetanus difteri atau TD pada anak kelas 2 dan kelas 5 SD. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Audi Della Rosa Stinjak dari kelas B dengan NPM 200910061. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Heka Mayangsari Sembiring, SPD MPD. Di video kali ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SD Negeri 1734180. Selamat pagi, Bapak. Baiklah, Pak. Pertama-tama, mohon diperkenalkan diri, Pak. Nama saya Juri Antui Sinaga, Kepala Sekolah SD 1734180, Kecamatan Pulung, Kabupaten Kembang Asih Utara. Baiklah, Pak. Tadi telah kita dengarkan bahwa Bapak telah memperkenalkan dirinya. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Pak, apakah masih ada siswa-siswi di SD Negeri 1734180 ini yang mengalami buta warna? Kalau kita buta warna tidak ada sementara ini, mungkin karena memang hal ini belum ada yang memeriksa ada buta warna atau enggak, jadi kita belum pasti tahu adakah siswa yang buta warna atau tidak. Baik, Pak. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Apakah di sekolah ini tersedia ruangan UKS untuk siswa-siswi ketika mengalami cedera ataupun sakit? Kalau bangunan UKS itu belum ada, cuma kita memanfaatkan ada ruang yang kosong, kita buat ruang UKS. Jadi kalau khusus bangunan atau tempat untuk UKS belum ada. Baik, Pak. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah penerapan disiplin di sekolah ini, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas, dan apakah berjalan dengan baik dengan yang direncanakan oleh sekolah? Karena saat ini adalah masa-masa pandemi COVID-19, maka sekolah tatap muka masih setengah atau 50% yang masuk. Jadi penerapan ini disiplin tetap dilaksanakan. Artinya kita yang 50% ini tetap kita adakan pengukuran suhu, masuk juga cuci tangan, dan siswa tetap disiplin dan guru di dalam pelaksanaan PTM terbatas, sehingga PBM nantinya berjalan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan oleh para guru dan siswa. Demikian. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan yang keempat. Apakah di sekolah ini tersedia imunisasi rutin bagi siswa-siswi, Pak?
Oh ya, ini imunisasi rutin. Ada bias, ada juga yang diikuti dari Puskesmas Sukabau. Rutin itu tiap bulan mereka mengadakan imunisasi, juga memberikan penyembuhan di sekolah. Baik Bapak, kita akan beralih ke pertanyaan yang kelima. Jika ada masalah di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas, misalnya siswa-siswi di SD Negeri 1734180 ini tidak memakai seragam sekolah yang seharusnya, apakah ada sanksi yang diberikan kepada siswa-siswi yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh sekolah ini? Mengenai pakaian seragam, memang itu sudah diinstruksikan kepada siswa bahwa Senin Selasa itu harus putih merah, Rabu itu batik, Rabu Kamis batik, Jumat itu pakaian olahraga, Sabtu pramuka. Jadi sudah ada ketentuan mengenai pakaian seragam. Jadi bila ada siswa yang tidak mematuhi peraturan tersebut, pasti kita beri juga sanksi berupa nasihat agar mereka mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau masa saat ini, karena setiap harinya masa PTM terbatas ini, setiap harinya harus ganti pakaian. Jadi seragam yang saat PTM yang masa dulu, tahun 2019 dan 2019 lah. Seragam siswa belum sepenuhnya dilaksanakan karena harus berganti pakaian setiap harinya. Kadang-kala dipakai putih merah, batik atau pramuka dan pakaian olahraga. Jadi ini yang berganti-ganti setiap harinya. Demikian. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah di sekolah SD Negeri 1734180 ini dilaksanakan rutinitas cuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas? Ya jelas, ini salah satu prokes yang diterapkan di sekolah. Jadi artinya siswa yang datang dari rumah itu diwajibkan juga pakai masker. Kemudian kita ukur suhunya dan diarahkan oleh Bapak Ibu guru supaya cuci tangan pakai sabun supaya terhindar dari penyakit termasuk pandemi COVID-19, sehingga dalam kelas juga disediakan untuk hand sanitizer untuk menjaga kesehatan siswa. Jadi kalau mencuci tangan pakai sabun itu rutin dilaksanakan baik waktu masuk maupun mau pulang sekolah. Demikian atas pertanyaan. Baik Bapak, sesi pertanyaan telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya tentang kesehatan sekolah di SD Negeri 1734180. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di video saya berikutnya.